Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, semoga tetap baik dan penuh semangat ya. Saudara, sebelum kita melanjutkan aktivitas, marilah kita meluangkan waktu untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu menyertai hidup kami sepanjang malam tadi. Dan di hari ini kami merasakan kasih-Mu begitu besar. Dan kami percaya sebagaimana hari-hari yang telah kami lalui, Tuhan menyertai dan memberkati. Hari ini pun dan untuk hari-hari ke depan hidup kami percaya Tuhan selalu menyertai dan memberkati juga. Terima kasih Tuhan, kami mau menjalani segala aktivitas pada hari ini. Kami mau pimpinan dan penyertaan Tuhan selalu ada di dalam hidup kami. Dan kami mau belajar di dalam firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan bekerja dengan leluasa mengubah hidup kami menjadi lebih baik seperti yang Engkau kehendaki. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengar. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita, dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini yang ditetapkan menurut Almanak KKBP Senin 4 Desember 2023 tertulis dalam kitab Markus 11 ayat 25. Dalam bahasa Batak dan bahasa Indonesia demikianlah dikatakan. Alai molo jongjong hamu martangiang, sai sesahamu ma molo adong, pakurangi di rohamu dihalak. Anggiat di sesanang amamuna nah di banua gijangi salamuna. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam doa Bapa kami, Yesus mengajarkan kepada murid-murid bagaimana kita untuk berdoa. Di dalamnya ada dikatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Saudara-saudara, dari kalimat ini kita mau belajar bahwasanya pengampunan yang kita berikan kepada orang lain justru membuka pengampunan bagi diri kita. Mengapa? Karena sejak semula pengampunan sudah dikerjakan Allah bagi kita. Oleh karena itu, di dalam Yesus Kristus kita beroleh kelepasan dari dosa. Dalam kehidupan kita sangatlah wajar jika kita melepaskan pengampunan kepada orang lain yang bersalah kepada kita. Karena sangatlah mustahil kita mengatakan kita mengasihi Allah, kita mencintainya dengan luar biasa, tetapi kita tidak mengasihi sesama. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus datang ke dunia menyatakan kasih setia yang sungguh luar biasa. Dia mengorbankan segalanya sampai hidupnya untuk menebus dosa-dosa kita. Jadi apakah jasa kita jika kita memberikan pengampunan kepada orang lain yang bersalah kepada kita? Itu adalah bagian dari respon tanda syukur dan terima kasih kita kepada Allah atas pengampunan yang telah dikerjakannya dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada hari ini mengingatkan kita bagaimana Yesus Kristus memberikan nasihat kepada murid-muridnya untuk hidup di dalam iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika Yesus mengutuk pohon ara dan dampaknya terlihat begitu besar, dan itu menjadi pembelajaran yang berharga bagi murid-murid. Tetapi di dalam hal ini,
Yesus mau mengajarkan kepada murid-murid dan tentu kepada kita juga bahwasanya hidup menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, tidak hidup yang berlalu begitu saja. Hidup kita harus bertumbuh, berbuah, dan setiap buah di dalam kehidupan kita harus berdampak dan bermanfaat bagi dunia. Sebenarnya, jika kita memerhatikan apa yang dipertanyakan oleh Petrus kepada Yesus tentang pohon ara dan jawaban Yesus tentang pernyataannya itu tidaklah jelas atau tidak terlihat hubungannya satu dengan yang lain. Mengapa demikian? Karena Yesus mau murid-murid tidak berfokus kepada apa yang mereka lihat. Tidak berfokus pada sesuatu yang besar, yang berdampak, yang mungkin terlihat menakjubkan. Tetapi apakah fokus mereka? Fokus mereka harus kepada Yesus Kristus yang dapat mengerjakan segalanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika fokus kita kepada Yesus Kristus, marilah kita melihat segala pekerjaan besar yang telah dikerjakannya di dalam kehidupan kita. Dan kita mempercayai akan perencanaan Allah yang dikerjakan, yang disiapkan dan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita melihat hal-hal besar yang dikerjakannya kepada kita dan fokus kita melihat kebesarannya dan terus bersyukur dan memuji Dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikerjakan Tuhan sungguhlah sangat besar di dalam kehidupan kita. Dia mau kita meneladani apa yang telah dikerjakannya. Pengampunan yang telah diberikan Tuhan mendorong kita harus memberikan pengampunan kepada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memberikan pengampunan kepada orang lain, kita sedang membuka pengampunan terjadi pada diri kita. Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang sempurna. Setiap kita yang ingin melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Bapa, setiap itu juga kita sering jatuh di dalam dosa. Oleh karena itu saudara-saudara, jika kita mau meneladani apa yang telah dikerjakan Yesus Kristus dalam hidup kita, marilah hidup saling mengasihi. Karena itulah yang diinginkan Tuhan kepada kita. Apa yang kita minta kepada Bapa, selaras dengan itu jugalah yang kita kerjakan terhadap orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menjalani hidup ini dengan penuh kasih, sebagaimana Allah telah mengasihi kita. Marilah kita saling mengampuni, sebagaimana pengampunan yang telah dikerjakannya bagi kita. Hiduplah di dalam kebesaran hati yang mau saling mengampuni. Hiduplah dalam ketulusan hati yang penuh kasih, saling berbagi. Kiranya Tuhan menguatkan dan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengajar kami untuk saling mengasihi. Di dalam kasih kami mau mengampuni. Karena Tuhan telah lebih dulu memberikan pengampunan kepada kami. Tuhan telah lebih dulu mengerjakan banyak hal baik penuh kasih kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, jika kami berbuat baik, jika kami saling mengasihi dan memberi pengampunan, itu bukan karena kebaikan, bukan karena kehebatan kami, tetapi semua telah Engkau kerjakan bagi kami. Bapa, terima kasih untuk hari ini. Mampukanlah kami untuk menjalani hari-hari kami dengan penuh sukacita, pengharapan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jika ada hal-hal yang mengecewakan, jangan biarkan kami membalaskan, tetapi biarlah kami hidup saling mengampuni dan kami hidup lebih baik seperti yang Engkau kehendaki. Apapun yang kami kerjakan, kiranya Tuhan menolong kami, sehingga setiap pekerjaan kami berhasil dan berbuah dengan baik. Dan ajarlah kami untuk dapat memakai setiap berkat-Mu, dan jadikanlah kami berkat bagi dunia ini. Terima kasih Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa,
dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin.